What's up dude, balik lagi sama gue Blind Man Jack. Dan kali ini gue sama Andis Brighter. Anjay. Thank you banget nih sudah datang sini. Sama-sama Bang, terima kasih Bang. Oke ya, gitu aja konten hari ini. Thank you very much, bye-bye. Oke, terima kasih. Kita ngetes audio doang sih sebenarnya. Hujannya masuk atau enggak deh. Kita Di luar hujan angin. Aduh, ini apa yang terjadi Andis ya? Padahal udah lewat Imlek kan? Imlek udah lewat. Iya, harusnya ini nggak musim hujan ya. Iya. Apa jangan-jangan tanggalan salah ya? Oh. Ini beneran dari semalam loh, dari Iya, benar. jam berapa sih? Semalam jam 10-an kali Iya, ya? jam 10-an dan nggak berhenti. Iya. Gua aja kesini tuh sampai mager tadi ya sebenarnya dari Depok ke sini Bang ya. Kan Jadinya- cuaca kayak gini. jadinya pagi Iya, sebenarnya. jadinya pagi. Enak-enak kan tidur kan. Tapi gue juga di kamar, Andis nggak jawab ya udah deh, gue tidur lagi gue. Lo ngajak Biasanya gua gue jam ngomel, 6 pagi. biasanya orang nggak tepat waktu gue ngomel, ini nggak tidur lagi aja, nggak apa-apa. But anyway, Andis lagi mau ada show, Ya, insyaallah. Tour sih, Insyaallah, ya, special tour summer tour. di Jakarta dan Bandung. Judulnya Anjing lah. Anjing lah, tapi tulisannya nggak anjing. Iya, AJG lah. AJG. Kenapa lu pakai AJG? Sebenarnya tuh AJG lah itu kan anjing lah sebenarnya. Heeh. Cuman kan gua sungkan lagi. Gua nggak enak. Tapi gue ya nonton salah satu video lo yang di acara Sukron dulu kan, Sukron sama Aji. Total Politik ya? Total Politik ya. Total Politik. Iya, yang di Tupai. Kan lo pernah tuh nggak situ? Kacau sih. Nah itu pas pas gue baca Itu, komentarnya, ini orang punchline-nya anjing banget. Iya, benar. Itu dia. Tapi lo kenapa sih? Artinya dengan kata anjing itu ada apa sebenarnya? Sebetulnya itu bisa jadi kalau dibilang dari secara delivery mungkin itu bad attitude. Buruk sih kayaknya. Tapi jujur aja kadang-kadang emang gue suka perhatiin lo, terutama kalau Iya, open mic kan emang open mic. latihan ya. Yes. Nah anjing tuh jadi titik sama koma lu. Betul, iya. Karena ketika ada beat yang emosinya beneran tuh itu tuh refleks sebenarnya. Gue tuh jarang ada bisa kontrol tuh itu Bang Jay. Itulah kenapa pas Suci X gue pas dapat golden ticket nggak ditelepon, kayaknya gue juga gara-gara beberapa kali nyebut itu. Makanya kan nggak tayang video gue kan. Kayaknya itu, kayaknya editor yang bilang ini jangan dia deh, capek kerjaan gue. Itu dia. Tatu. Cuma satu Udah. tombol sih, tapi 18 kali. Iya, benar. Makanya gue sih nggak ini pas kemarin nggak ditelepon sama Suci X ya. Ya karena gue ngerasa anjingnya lebih banyak daripada pancelannya. Tapi golden ticket. Golden ticket, Golden pasti. ticket. Golden Itu satu benchmark juga Iya, kan buat teman-teman ini ya. Betul. Buat teman-teman komik itu. Komunitas ya. Untuk Suci. Nah, ini juga gue pengen tanya nih sama lo. Ada istilahnya apa ya? Kalau lo jadi komik, Nice. kayaknya tuh ada dua menara yang lo harus panjat. Oke. Menara yang pertama adalah Suci. Menara yang kedua adalah show. Show, betul. Jadi kadang-kadang tuh kayak either lo masuk Suci atau lo punya show baru lo dianggap sebagai komika. Ya, ya. Ada Betul. anggapan gitu nggak sih? Di komunitas sih sebetulnya iya pasti itu berpengaruh banget. Itu jadi benchmark gitu kan? Artinya jadi emang jadi tonggak kan Iya, kalau iya, lo udah. secara tidak langsung ya. Mhm. Secara tidak langsung iya. Satu mungkin goals ya, achievement yang pertama kan harus Suci atau Suca dulu kan. Ya, Suci Iya, atau Suca. zamannya dulu masih ada Suca. Mhm. Atau mungkin kan setelah itu stepnya nextnya apa nih? Setelah masuk TV, setelah misalnya sering manggung ya otomatis kan komik ibaratnya kalau kata kasarnya apa ya? Umroh apa naik haji gitu. Nah, Iya kan? bener. Nah, betul. Umroh atau naik haji itu harus bikin show gitu, harus bikin spesial. Iya, gitu. iya. Jadi ya itu salah satu next step yang harus dilewati komik. Gak harus sih sebenarnya, tapi kebanyakan komik ya kalau misalnya Iya, emang tapi kayak pengen ini ya. punya karir, Apa? ya harus kayak bikin spesial. Jadi kayak apa ya? Kayak pentahbisan gitu. Betul, Kalau betul. tapi nggak ada secara tertulis Tidak juga yang harus ada. bilang gitu. Iya, Cuman iya. kayaknya tuh komik kalau gue udah punya show atau gue udah pernah masuk Suci itu tuh kayaknya baru oke deh lo taruh deh di IG lo gue comika Iya. gue komika Stand up gitu, comedian, stand up comedian gitu kayaknya Secara nggak langsung sih. secara nggak langsung kayaknya baru sah gitu. Karena itu juga gue lakukan. Gue kan Suci gue nggak kuat ya, artinya gue udah ngerasa banget bahwa wah kayaknya gue
nggak bisa deh disuruh nulis mingguan gitu Iya, kan. iya. Akhirnya makanya gue bikin show kalau gue. Betul. Nah lo lebih ngejarnya kemana kalau lo sendiri? Gue sih lebih ngejar ke kerja kantor sih. Jakarta sudah lebih menjanjikan ya. Iya. Gajinya ada, Iya, BPJS benar. ada, ditanggung semua, Ditanggung gitu. semua. Yang kita mah di umurnya segini mah kita mau hidup mah nyari Lebih yang nyaman-nyaman aja, realistis. Bang Jack. Ya, yang tenang-tenang aja kita mah tuh kayak life like roller coaster itu alah gitu. Enggak, kita mah yang santai-santai aja kita mah. Ada waktu stand up. betul. Ada waktu lebih buat bikin special show ya bikin tour ya bisa ya udah gitu aja sih sebenarnya. Tapi tahun lalu kan lo pernah bikin di Rangkas juga. Mini show ya. Mini show, pernah kan? bikin mini show pas pandemi itu. Pas pandemi Pas pandemi 2021. 2021 ya. 21 pas pandemi. Itu waktu itu gimana? Nah, waktu itu jadi sebenarnya tuh 2020 harusnya tuh gua udah bikin show Bang Jack. 2020 tuh gua bikin show judulnya Waktunya Pulang. Waktunya pulang. Waktunya Pulang itu sebenarnya tuh nyeritain tentang perjalanan gue selama 10-11 tahun mudik apa? Merantau di Jakarta. Merantau di Jakarta. Iya. Lo dari Daerah Khas Bitung gua kan. Rangkas Bitung ke Iya, Jakarta. ke Jakarta. Merantau. Lebih ke main. Ya. Cuman satu kali naik kereta itu di. Kalau sekarang. Iya benar. Kalau iya sih. Masih benar. KRL lagi. Iya, bukan benar. kereta Betul yang sih. Kalau sekarang tapi bukan yang lo harus ngumpet di toilet gitu, Benar, bukan. Tapi ketika 2009 tuh kan yang zaman kereta masih, masih busuk masih gitu ya. kereta kurang ajar tuh Iya, terutama yang nggak ada lampu. Ya, yang kalau lewat apa tergantung masinisnya mau apa Betul, kagak. yang kadang bisa diberhentiin di tengah jalan atau tukang kayu sering banget Bang Jack. Iya bener. Di dalamnya udah ada ayam, bebek segala Oke. macem tuh kereta. Oke, jadi waktu itu cerita tuh tentang merantau. Iya, pengennya tuh cerita tentang itu, tahu-tahu beberapa komik tuh ada yang ngasih tahu katanya Dis bikin show tuh judulnya hati-hati. Katanya karena kan waktunya pulang tuh ambigu. Gitu, bisa waktunya pulang mudik, bisa waktunya pulang berpulang kepada Yang Maha Kuasa katanya gitu. Gue jadi kepikiran Bang Jack, karena kan emang beberapa kejadian kan emang judul show itu adalah doa kan? Iya kan? Itu mitos juga tuh di kalangan betul stand up. tuh. Akhirnya gue rubah judul show jadi Plan B. Oh, Plan B. Iya, jadi Plan B yang akhirnya gue bikin pas 2020. Karena 2020 gue naik poster nggak lama COVID. Oke. Agustus COVID. Jadi Juli naik poster, si Agustusnya show-nya itu udah mulai COVID, PPKM segala macam. Akhirnya ke pending ke 2021, bikin lah gue mini show itu Plan B. Akhirnya nyeritain itu momen-momen gue di Jakarta itu. Sempet. Terus nanti apa namanya di show ini lo akan bawain yang di mini show itu atau baru semua? Di show ini gue tuh 80% materi baru. Materi baru dalam artian materi yang gua tulis di range waktu sekitar Oktober sampai ke hari ini. Oktober 2022. Iya, ke hari ini. Nah, ada beberapa materi yang lama tapi materi yang nggak pernah gua publish. Jadi materi yang cuma gua bawain di open mic aja. Gitu. Jadi materi yang udah masuk digital download kayak Kawanan Lucu Tanpa Riset. Terus materi yang di Sun ada mungkin cuman tapi nggak full. Cuman jadi pengantar dari materi-materi baru gue yang lain gitu, sambungan-sambungannya. Nah, gitu. Gue sebagai stand up komedian yang bekerja juga, kadang-kadang tuh gue suka ngerasa gini, ketika ini waktu gue persiapan show dulu ya, gue udah punya materi dan karena kita cicil ya, kita cicil sekian lama, jadi kadang-kadang materinya udah kelempar di YouTube, udah kelempar di acara. Akhirnya jadi nggak pede untuk bawain ke satu. Lu ngerasain gitu juga? Ngerasain gitu juga. Ditambah gini Bang Jack. Di range antara Oktober sampai ke bulan ini tuh kan alhamdulillah maksudnya gue manggung lumayan sering. Lu udah mulai ini ya, banyak banget tuh. Iya, udah mulai jadi opener, udah mulai ikut show sama teman-teman komik yang lain, udah mulai off air, udah mulai ada digital download. Nah, ternyata pas gue hitung materi gue kebong setengah jam lebih Bang Jack. Gara-gara begitu-begituan. Iya bener. Pas gue agreement sama Comika, kata Comika 80-20%, 20% bolehlah materi yang udah ada. Berarti kan 20% kan paling cuma 10 menit ya? Iya. Ya kan otomatis berarti 50 menit gue harus bikin materi baru dong. Bikin materi baru, bener. Itu dia. Gue juga dulu gitu, gue juga di scroll juga sama apa namanya? Sama Comika. Jadi yang udah kelempar di YouTube tuh diinin lagi, terus di YouTube gue dibukain lagi sama dicek-cekin si lagi Satria waktu itu. Bang, nanti ini baru ya, udah gitu yang bikin gue deg-degan tuh waktu screening pertama kali. Jadi kan
Gue udah minta tolong nih sama Comika nih, gue bilang, betul, tolong ini dong buatin open mic gitu kan, supaya gue gue pengen ngetes materi gue. Nah waktu itu belum full, gue masih setengah jam ke 40 menit lah gitu. Nah turun dari itu si Satria tuh bilang tuh, itu masih banyak yang lama-lama Bang Jack. Jadi mesti, cuman ngomongnya halus banget. Emang kadang-kadang orang kalau ngomong halus kita jadi nggak enak ya. Benar sih. Kayak misalnya punten, ayo mana sih gak anjing. Eta materi laras. Aduh. Gitu tuh yang bener tuh Bang Jack. Akhirnya bener yang Bang Jack rasain gue juga alamin. Karena pas waktu itu gue screening juga sama Comika, terus ternyata gue mulai ngebuka-buka materi yang kira-kira bakal gue masukin di show. Wah ternyata banyak banget yang udah masuk di digital download ya. Digital downloadnya 2 kan, ada Kawanan Lucu Tanpa Riset, ada Sun Jaksel bentar lagi keluar ya. Iya, Maret nanti keluar. Nanti Maret ada digital downloadnya Sun Jaksel yang pertama. Apa kemarin ininya temanya? Tiada kata terlambat. Nah. Karena komunitas lain sudah bikin 7 kali Sun, 8 kali Sun. Kita 9 tahun berdiri baru bikin 1 kali. Tiada kata terlambat. Maret nanti keluar di Maret ya. Nah itu keluar di situ banyak tuh Bang Jack. Akhirnya gua memaksa diri untuk nge-push diri gua untuk nulis materi baru akhirnya. Dimana materi ini, karena ini special show pertama, gua punya misi, gue pengen memperkenalkan siapa gue dan cara berpikir gue gitu. Jadi ini lebih personal materinya. Lo banyak main opini atau? Iya, opini tetap karena itu salah satu hal yang cuman gue bisa gitu. Iya, gue bisa cuma itu doang, main opini gitu. Tapi opini lo mengenai boneka arwah tuh lucu banget itu. Ya kan. Itu lo bawain nggak? Itu lo bawain nggak? Nggak ada itu nggak. Itu nggak ada. Aduh. Itu dirangkas sudah dari saya SD ya. Gitu. Boneka arwah merah-merah, boneka arwah tuh udah ada tuh ya, di Rangkas Bitung di Banten tuh udah ada dari saya SD SMP. Malah bonekanya bisa keluar silet, bisa keluar paku. Kita jadi ketika ada artis-artis merah Spirit doll. Nah, anjir ini memundur. Mainan gue SD ini gue ya. Aduh. Terus apa artinya apa yang lo pengen gue ceritain dari lo? Sebenarnya di Anjing Lah ini intinya gini sih, gua di umur gua yang 33 tahun ini kenapa gua belum berpikir sama sekali untuk menikah gitu. Nah itu akan gua ceritain di Anjing Lah berdasarkan pengalaman hidup gua. Jadi gua tuh bisa jadi kayak gini karena ini loh. Gitu intinya itu sih. Ya mungkin garis besarnya ya broken home, terus mungkin gue pernah punya kegagalan di beberapa urusan percintaan gitu, terus juga mungkin karena gue dididik terlalu keras dulu sampai akhirnya gue terlalu lurus hidupnya, gitu, terus juga saking terlalu lurus nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba pas udah tahu nakal, wah ternyata nakal enak. Jadi telat nakal gitu ya, banyak persepsi lah. Lu Bandung setelah kerja ya? Gue Bandung tuh sebenarnya setelah di Jakarta Bang. Setelah di Jakarta. Tahu ini tahu itu ya? Iya. Berarti lo SMA terus ke Jakarta gitu atau? Lulus SMA. Lulus SMA. Tapi lo kuliah nggak? Kuliah. Kuliah di Jakarta? Kuliah, gue sempat kuliah di Rangkas Bitung, tapi cuma 2 semester. 2 semester. Karena gue waktu itu kan ngeband, gue dapat kontrak eksklusif sama label. Akhirnya gue ke Jakarta, gitu buat ngeband. Terus gue sekolah musik. Sekolah musik. Di sini di Bintaro. Jadi pas akhirnya setelah band saya belangsak, saya kuliah lagi di BSI. Akhirnya kuliah jurusan kebab. Jurusan kebab. Aduh, iya dan ternyata di rumah gue ini, seberang rumah gue tuh ini, dulu bekas base campnya sih. Bekas base camp. Zaman lo jadi musisi ini, ya? Iya, tahun 2018 gue jadi musisi rekaman-rekaman. Ini band gue yang ketiga nih. Nah, itu sisi lo sebagai musisi nanti keluar juga nggak di stand up lo? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena segelap itu kah atau selurus itu? Jadi lo nggak keluarin. Nah, itu sebenarnya nih. Gua tuh atau lo ngerasa salah langkah di musik? Kayaknya gue nggak di situ deh sebenarnya. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau dari sudut pandang gue yang gue tuh akhirnya baru menemukan jawaban itu tuh setahun terakhir Bang Jack.
Jadi dulu tuh emang gue ngerasa kayaknya gue gagal di musik. Tapi ternyata pas gue flashback ke tujuan gue main musik ke Jakarta, ternyata gue gak gagal. Karena sebenarnya gue tuh udah pernah rekaman profesional ya, udah pernah rilis album, single, pernah tour. Juga ya itulah doa gue dari Rangkas Bitung ke Jakarta, gue pengen itu semua. Oh gitu. Ternyata pas sampai ke sini parameter sukses itu punya duit. Bukan hanya punya karya. Bukan hanya punya karya itu gitu. Setahun terakhir gue pikir lagi. Tapi ternyata itu kegagalan solo atau grup? Gue grup. Grup yang tiluan itu? Bukan. Jadi awal gue ke Jakarta tuh dulu gue sendirian. Terus gue ikut-ikut audisi. Ada beberapa manajemen nyari basis. Gue kan pemain bass kan. Gue ikut-ikut audisi pencarian bass gitu, Bang Jack. Ya akhirnya gue kepilih lah. Beberapa kali kepilih gitu. Ya udah akhirnya gitu. Gue akhirnya bisa berkarir jadi musisi tuh di Jakarta. Sempet tour album segala macam, sempet jadi session player. Sempet jadi session player idol. Oh gitu. Famous idol. Sebenarnya nggak buruk-buruk amat, gue bilang. Karir di musik gua. Tapi duitnya kemana? Duitnya yang nggak tahu itu. Ada sih beberapa ada bekasnya. Cuman kayaknya kalau untuk yang dibanding karena mungkin gua dari Rangkas Bitung ya dari daerah gitu kan, mungkin goals jadi artis kan, lu harus selalu tampil di TV gitu, harus punya rumah gede, mobil segala macam. Nah, gua tuh belum sampai ada di tahap itu. Jadi gua ngerasa kayak nggak bisa. Nah, itu salahnya sih sebenarnya. Itu lo udah pakai nama Andis Brighter. Andis Brighter. Yes. Kenapa lo ambil nama Andis Brighter? Banyak tahu nggak? Kalau dulu tuh ada tempat nongkrong Bright Coffee. Bright Coffee enggak? Yang di Pertamina. Pertamina tuh dulu ada kayak Alfamart gitu. Oh gitu. Bright, Pertamina itu di Medan Merdeka. Dia di mana-mana. Oh gitu. Semua dulu tuh banyak banget di Pertamina ada kayak zaman-zaman SPBU Pertamina maksud lo? SPBU Pertamina. Gue mikirnya kantor. Bukan dong. Makanya gue ngapain lu nongkrong di kantor BUMN? Ngapain juga ya. Kecuali gue anak ibu kantin bisa jadi. Makanya. Nggak dapat anak BUMN, ibu kantinnya aja. Kerja kemana saya? Kerja di Pertamina saya. Ya gak apa-apa. Cafe Brighter terus? Ya, jadi ada Cafe Bright gitu di pom bensin Pertamina. Cafe Bright. Nah, jadi Cafe Bright itu tempat gua singgah dulu pas gua ngeband. Jadi kan gua dulu lutang lantung tuh. Awal-awal ngeband gua nggak tahu tinggal di mana, nggak punya tempat tinggal. Datang ke situ emang bener-bener kosongan. Gua cuma bisa main bass doang. Nah, gua tuh sering singgah di tempat itu buat ngopi atau buat sholat, numpang sholat segala macam. Keren aja gitu kayak Bright. Terus gua cari artinya tuh. Oh, ternyata cerah. Cerah. Gitu. Gue tuh pengen lebih cerah. Bahasa Inggris tuh separah itu ya berarti. Separah itu. Itu kayaknya udah standar deh bahasa Inggris. Oke lanjut terus. Ya udah akhirnya cerah. Dia googling loh, Bright aja dia googling loh. Astagfirullahaladzim ya. Aduh. Maaf, Mak. Mama saya guru loh. Ini membuktikan bahwa komunikasi Andis dan ibunya saat itu tidak baik. Tidak baik, betul sekali. Terus. Ya udah akhirnya Bright, tapi Bright kan kayak Andis Bright tuh kayak Andis Bright aja jelek. Terus akhirnya gue nyari-nyari itu kayak lebih bercahaya gitu, kayak ternyata ada imbuhan ER gitu kan. Brighter. Lebih bercahaya gitu kan. Ya udah akhirnya sampai sekarang tuh nempel. Nah, terus ketika lo masuk di stand up comedy, ini yang sering sering lo komplain juga. Yes. Dan sering gue dengar juga bahwa ketika dipanggil di present gitu kan, pas itu awalnya adalah komika ini adalah komika paling ganteng di Jakarta Selatan. Nah, itu tuh nyebelin sih itu. Nah, asli. Itu yang gue pengen tanya. Gue juga sebenarnya kadang-kadang sebel bukan dalam artian ini ya. Artinya gue ketika di present, ya gue pengennya tuh prestasi gue gitu. Iya, benar. Artinya gue memang buta, emang benar gitu. Gue tidak penampik itu gitu. Tapi ketika gue bilang komika ini spesial karena dia punya komika ini pilihan Allah. Anak DPRD gitu kan ada kan. Iya benar. Anak DPRD kayak gitu. Nah, lu sendiri terganggu nggak sih dengan gue terganggu. Jujur gue terganggu. Gue malah beberapa kali sering ngomong bahwa gue tuh nggak suka di present kayak gitu. Lo akhirnya ngomong ke? Iya. Beberapa karena yang pertama gue nggak merasa gue ganteng Bang Jack gitu. Dan gini loh Bang Jack, maksudnya itu kan suatu hal yang positif memang ya Bang Jack gitu. Betul. Tapi kan di stand up comedy itu kan ya lu dapat respect dan dapat attention ketika lu lucu. Iya kan? Itu yang gue suka dari stand up gitu. Ya kalau misalnya cuman ganteng dalam tanda kutip ya mendingan jadi model. Mendingan jadi apa kan gitu. Bener. Karena di stand up kan gitu. Kalau misalnya tiba-tiba pas gue manggung ternyata lucu ya. Bagus.
Tapi kan ketika misalnya tiba-tiba tidak lucu, misalnya kalau lagi nggak lucu, ganteng doang. Gitu kan. Ganteng tuh positif, tapi ketika ditambahin kata doang, itu kan jadinya double gitu jatuhnya kan. Betul. Sesuatu yang positif ketika di belakangnya ada kata doang tuh udah pasti double tuh jatuhnya. Dan gua nggak suka itu. Gitu. Makanya tuh awal-awal juga anak komunitas dulu si Ical tuh UNJ dulu juga pas pertama kali ketemu gua juga gitu. Dia mikirnya kayak wah ini mah cuma nyari cewek doang nih. Wah ini mah cuma pengen keren-kerenan doang. Juara jas merah 1 gua. Oh iya dulu lu jas merah 1 ya. Ya jadi kalau lo nonton video gua kemarin kan ada tuh jas merah 3 kemarin udah ada finalnya. Nah Andis ini jas merah 1. Juara 1 di jas merah 1 itu maksud gue tadi ngomong. Nah waktu itu beat lo apa tuh Dis yang lo pakai waktu di final? Broken Home. Iya personanya masih itu gue. Masih Broken Home itu. Semua. Iya. Beat Broken Home. Dan itu nanti lo bawain lagi? Tentang Broken Home ada. Cuman ya nggak kayak itu beatnya. Jadi gue tuh sekarang lebih ke ngelihat soal lu tuh Broken Home tuh nggak harus sesedih itu sebenarnya gitu. Tapi lo merasa memang lo sudah masuk kategori Broken Home atau karena lo melihat perceraian orang tua lo terus lo melabel diri lo Broken Home? Nah ini nih Bang Jack, ini menarik pertanyaan ini nih. Ini saya akan jawab pertanyaan Bang Jack. Sebenarnya kalau kita ngelihat ke anak-anak yang sekarang kan tuh katanya Broken Home tuh nggak soal cuman perceraian keluarga ya. Kalau kita nggak happy di rumah sama orang tua kita, itu juga broken home kan. Itu broken home, betul. Ya berarti kalau gitu gue broken home dari SD. Lebih parah lagi ya. Kalau gitu mah. Emang bubarnya kapan sih? Enggak, pas gue umur 19 tahun. Gue udah lulus SMA, udah gede sebenarnya. Tapi percikan-percikannya udah dari lo SD. Nah sebenarnya tuh orang tua gua itu tuh gua nggak tahu cerainya kenapa Bang Jack sebenarnya. Gua nggak tahu cerainya apa. Nah gua itu kan dididik sama mama bapak gua yang keras lah. Dari kecil tuh gua yang emang nggak boleh keluar malam, nggak boleh main sampai jam 7 malam, nggak boleh kemana-mana walaupun kecuali hari libur ya. Kalau misalnya besoknya hari libur 1 bulan kan dulu masih 1 bulan tuh boleh tuh gua main. Itu pun nggak boleh begadang. Nginep dibatasin gitu sama orang tua gue. Terus gue juga harus sekolah agama, harus les komputer dulu, terus juga harus ngaji. Seakan-akan masa depan lo cerah lah ya dibentuk. Asli dibentuk. Dari TK gue udah diikutin lomba pidato. TK gue masuk TK umur 3 tahun kan. Umur 3 tahun udah TK 0 kecil dulu. Udah ikut lomba pidato. SD cerdas cermat. Terus calestung gitu-gitu kan zaman dulu kan. SMA gue ikut lomba puisi, lomba paduan suara, musikalisasi puisi. Enggak tuh. Mama gue tuh emang nyuruh PMR gitu paskibra, tapi ketika gue bosen, mama gue nggak apa-apa ya udah. Kalau kamu kecapean nanti kamu malah belajarnya nggak sanggup lagi gitu. Tapi gitu. Di rumah tuh gue bukan dipaksa ya, diarahkan untuk ya lu kalau nggak belajar yang penting lu di rumah, lu nggak boleh main gitu. Asar tuh lu harus pulang ngaji gitu. Kalau nggak sekolah agama, maghrib ke masjid, pulang dari masjid pulang lagi ke sini. Itu sampai SMA Bang Jack, sampai lulus SMA. Jadi emang bener-bener straight lah, orang tua tuh emang bener-bener harus begini gitu. Ngerasa broken home-nya di mana? Ya gue nggak bisa kayak orang-orang. Gitu. Karena lu melihat anak-anak yang lain kayaknya lebih fleksibel gitu orang tuanya. Tapi bagusnya ya orang-orang teman-teman saya yang dibebasin sekarang nggak jadi apa-apa sih. Enggak, maksudnya kan kalau gue tuh garisnya tuh tetap lurus gitu loh. Maksudnya kan ya kerja, berkarya gitu kan. Gitu. Ada bagusnya juga sih Bang sebenarnya. Iya sih. Aduh, tapi iyalah itu jadi ini ya, jadi modal-modal lo di awal stand up comedy untuk lo ceritain ya. Bener. Makanya gini, makanya ketika orang tua gue cerai, nih ya, gue bilang nih Bang Jack sama Bang Jack, gue kayaknya kalau orang tua gue nggak cerai tuh gue nggak akan punya kehidupan yang berwarna kayak gini nih. Mungkin ya. Asli, gue mikirnya gitu. Gue mungkin nggak akan merantau juga Bang Jack. Kalau misalnya orang tua gue nggak cerai itu dulu kayaknya, ya gue sekarang mungkin di Rangkas Bitung, yang walaupun ini nggak salah juga lo, ya. Kalau secara ekonomi harusnya hidup lo enak.
Karena artinya orang tua gue sih cukup sih. Cukupan ya, artinya untuk nguliahin lo, untuk nyekolin sampai lo dapat kerja lah gitu. Harusnya mah lempeng-lempeng aja. Lempeng-lempeng aja ya. Artinya sekarang gue di Pertamina tadi yang kita bisa tuh gue. Bisa ya. Oil and gas bisa gue. Harusnya. Minimal cooking oil lah ya. Minimal. Minyak kita tuh. Minyak kita. Nggak dapat di Pertamina kan di Bimoli juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa benar. Gitu. Terus apa lagi yang lo akan ceritakan nanti di sebenarnya tuh yang akan gue ceritakan satu, kenapa gue sangat bersyukur gitu, bukan sangat bersyukur sih, bersyukur dengan perceraian orang tua gue. Ya karena itu tadi, mungkin kalau orang tua gue nggak cerai, gue nggak akan ada di sini ketemu Bang Jack, gue nggak akan punya special show, gue nggak akan stand up, mungkin gue dirangkas aja udah begitu, normal life dalam tanda kutip ya, gitu, kuliah, lulus, kerja, jadi guru paling kayak mama gitu, walaupun ini nggak buruk juga gitu, cuman gue dari SMA memang gue tahu gue tuh bukan itu hidup yang gue pengen gitu, karena gue dulu kan pengen banget jadi musisi, pengen punya karya, pengen konser, gitu, akhirnya yang orang tua gue cerai tuh kan pisah tuh, gue ditinggalin di rumah sendirian kan, bokap gimana, bener-bener bubar jalan aja tuh. Iya. Yang lo bilang bibit lo, yang akhirnya gue jadi punya rumah. Jadi lo punya rumah. Iya, itu beneran. Jadi gue cuma tinggal berdua sama adek gue yang nomor 2 di rumah itu. Bokap entah kemana, nyokap di rumah nenek kan. Akhirnya, ya di situ tuh gue ngerasa kayak ini waktunya untuk merantau. Saya tidak pernah keluar malam sampai lulus SMA, pas merantau 3 tahun tidak pulang Bang Jack. Dirapel. Yang tadinya hanya zuhur asar itu kalau dirapel jadi 3 tahun nggak pulang 3 tahun nggak pulang. Gitu. Nah terus yang artinya waktu lo tinggal berdua itu yang menghidupi siapa? Tetap orang tua lo? Mama tetap ngirim makan, cuman yang ngirim aja. Oh gitu. Gitu, kalau nggak mau masak nih ke sana aja, lu kita ke rumah nenek gitu. Ya rumah nenek nggak begitu jauh lah, jalan kaki masih bisa kayak sekiloan lah gitu. Kita masih bisa makan di sana. Cuman kan kadang-kadang lama-lama ya males gitu kan. Iya. Datang sini makan, males lah gitu, nggak datang. Akhirnya ya udah kita ngontek teman-teman akhirnya yang pengangguran waktu itu kan. Teman-teman pengangguran itu yang akhirnya kita jadi base camp di situ. Akhirnya kita bareng-bareng makan segala macam di rumah itu. Ya, dan ketika lo merantau ketemu stand up comedy itu pertama di mana lo? Awalnya tuh karena lo musik dulu ya? Musik dulu sampai tahun 2016. Oh 2016. Iya. Oke. Tuh udah kuliah, lulus tuh 2015 ya. Udah selesai, ya udah tuh gagal kawin sih sebenarnya itu dulu. Gagal kawin. Gue sempat gagal nikah di 2016. Akhirnya waktu itu gue pernah sempat pacaran berapa tahun tuh? 2-3 tahun. Oke. 3 tahunan. Terus karena waktu itu gue satu circle sama mantan gue itu, circle musik. Jadi kalau misal gue kemana-mana tetap kenal sama orangnya, males banget kan? Iya kayak gitu. Ketemu lagi. Ketika gagal nikah tuh gue hopeless karena gue nggak punya teman, kehilangan pacar semua gitu. Gue nggak punya circle, nggak punya teman yang diajak cerita, hampir bunuh diri tuh gue dulu. Hampir kepikiran buat suicide. Untung waktu itu gue nonton video stand up, salah satunya videonya Om Bintang BT. Terus Mang Deddy Kendor yang di Metro sama Bang Radit tuh. Apalagi yang Bang Radit tuh yang di Bogor tuh yang ceritain tentang cewek kan, sebenarnya kan ceritanya itu kan nyebelin ya. Buat gue relate banget ya. Buat gue tuh kayak emang cewek tuh anjing gitu. Terus gue lihat kayak kok lucu sih ini gitu. Nah akhirnya gue nyoba stand up dari situ, lihat-lihat di YouTube, Twitter, gitu, di Facebook, nyari-nyari, ya udah akhirnya stand up. Alhamdulillah tuh berpikir untuk suicide tuh agak mulai hilang karena punya temen, punya lingkungan baru. Iya, punya teman-teman yang baru, dan ketika gue datang ke sana, ternyata banyak yang lebih parah ceritanya. Akhirnya, wah, cerita gue belum ada apa-apanya nih, mah. Gue ngebayangin lo lagi frustasi kayak gitu ketemu Ilham. Ya iya. Yang gak jelas asal muasal pertama dari mana. Kan emang itu. Tapi gemuk. Orang pertama kali gue kenalnya Ilham. Iya kan? Ilham kan open mic kemana-mana bareng gue itu. Iya. Anak pungut kan. Kerja di percetakan dulu. Kerja di percetakan. Iya. Pokoknya gak jelas lah. Gak jelas. Gue sampai kayak hidup gue ternyata kayaknya mungkin dia juga nggak dari sperma sama sel telur deh. Gue nggak yakin deh.
Ilham alien kayaknya. Namanya alien kayaknya dia diturunin dari mana gitu, nggak tahu tuh atau dilepehin. Nggak jelas. Gemuk banget sekarang ya? Kenapa? Sekarang gemuk Apalagi banget, 190 apa kan Ilham beratnya? Oh iya? 180. Iya. 2 kali lipat dari pertama kali gua ketemu. Iya. Orang gua kalau ini, gua kalau dituntun sama dia, gua sambil dipegangin gitu kan. Ini anak kenapa ngasih leher ke gue? Bukan, orang kan gue pegangin ya tangan kan, gini kan, gitu kan. Kalau Ilham, ini kenapa leher? Aduh, dia lagi gede banget Ilham sekarang. Gede banget. Makanya itu kayak dia anak pungut bisa segendut itu loh. Fahri Muharram, kamu tahu? Fahri Muharram. Orang tuanya utuh. Kurus banget ya. Aduh, ya emang random sih ya, random banget. Gue juga ketika masuk ke komunitas stand up itu, ini orang hidupnya pada dari mana sih? Sementara gue gue harus bilang bahwa gue kan udah selesai sama diri gue gitu. Jadi gue tuh udah yang nggak mikirin tentang kebutaan gue atau apa gitu. Tapi begitu datang, masalah kok banyak banget. Sementara gue datang yang udah kayak hidup gue baik-baik aja kok gitu. Iya kan teman-teman kita yang open makan gitu, gue orang miskin, kadang gitu kan, atau gue apa gitu kan selalu kayak gitu yang kayak ngerasa banyak juga ternyata yang lebih parah dari gue gitu. Awal akhirnya jadi kayak ya udahlah gitu. Makanya tuh gue meyakini tuh Bang Jack bahwa stand up comedy bagi gue ya itu tuh kayak seni berdamai dengan diri sendiri sih. Jadi kalau perubahan lo, sorry lanjut lo. Jadi kayak terapi gitu. Kayak terapi. Iya, akhirnya sekarang ya lihat gue happy gitu. Kalau perubahan lo sendiri di stand up, lo bisa ngukur nggak? Artinya dulu lo kayak gimana, sekarang kayak gimana? Iya. Karena kalau gue jujur, lo, Rais, Oza itu adalah salah 3 dari beberapa komik yang tumbuhnya tuh gue tahu banget gitu loh. Artinya dari open mic-nya dulu awal kayak apa gitu, terus akhirnya jadi gini itu kelihatan banget gitu. Termasuk lo sih sebenarnya. Nah, kalau lo sendiri, lo bisa ngukur nggak perkembangan lo tuh segimana sih sebenarnya? Sebagai komika yang pasti ya gue ngerasa bahwa sekarang kalau kata Mas Panji mungkin gue udah mulai bisa nemuin diri gue gitu. Gue kalau dari penulisan gue udah mulai tahu nih sekarang Bang Jack nih gue tuh mainnya kayak gimana ya. Terus udah mulai bisa peka apa yang gue bisa bawain dan yang cuman bisa gue pikirin tapi belum bisa gue bawain gitu. Betul. Apa yang cuman baru bisa gue tulis tapi nggak bisa gue deliver ke penonton. Apa yang udah bisa gue tulis dan gue deliver. Apa yang nggak bisa gue tulis tapi bisa gue deliver. Gitu. Jadi gue tahu nih. Materi ini emang nggak bisa gue tulis tapi gue bisa deliver. Lo bisa deliver. Iya, materi ini bisa gue tulis tapi nggak bisa deliver. Betul. Gitu. Kadang-kadang ada yang gitu. Gue juga beberapa tuh kalau nulis tuh akhirnya cuma pointer saja gitu. Ini gitu. Nanti tapi gue udah tahu ini mau bawa kemana gitu loh. Nah, masalahnya banyak komika yang baru sekali open mic, 2 kali open mic. Nah, itu tuh mereka ngelompatnya terlalu jauh. Ya kan? Artinya tidak nyari karakteristiknya dulu, tapi langsung aja ke tema yang mereka pikir wah ini lagi trending nih, angkat gitu kan. Mungkin tiba-tiba langsung dark joke. Nah, tiba-tiba langsung ngomongin politik gitu. Itu kayaknya ada masanya deh di mana tiba-tiba random. Iya sih, benar-benar. Random komik naik terus ngomongin. Betul. Tuhan itu apa sih lo belum juga kenal. Iya benar-benar. Tapi ya itu menurut gua sih kayaknya sih proses ya Bang Jack kan beda-beda ya prosesnya. Proses. Lagian mungkin juga bedanya kalau zaman Bang Jack atau zaman gua kan gua tahu stand up 2012 lah, 2013 ya. Udah mulai nonton stand up gitu. Dulu kan nggak sebanyak sekarang informasinya Bang Jack. Ya kan komik juga kan nggak sebanyak kayak sekarang gitu. Terus juga kita dulu belajar tuh benar-benar harus nyari. Ya kan harus bener-bener nyari blog siapa, ngebahas set up punchline. Terus komik-komik juga yang dulu tuh yang mau bener-bener stand up tuh pakem. Lo nggak usah ngomongin nyari materinya, nyari tempat open mic-nya aja. Iya benar-benar. Browsingnya tuh nggak bisa cuman stand up comedy open mic, nggak bisa. Mesti ada tambahan kata apa baru ini ketemu di mana gitu kan. Sekarang di IG udah kemana-mana. Iya, sekarang era sosial media gini gampang dapat informasi kan teman-teman. Terus juga mungkin kan kiblat atau dalam tanda kurung komika favorit juga makin banyak gitu. Kadang mungkin teman-teman ngelihat gue pengen jadi kayak inilah. Tapi kan mereka tuh kadang-kadang mungkin kelewat tuh proses untuk ada di level itu tuh harus apa dulu gitu loh. Kan
semua juga kayak ibaratnya main musik kan, Dewa Bujana aja nggak langsung tiba-tiba bisa sejago itu. Iya. Mereka juga belajar dari fa sol la si do, belajar kunci A sampai kunci G. Belajar gitu. kunci tongkat juga. Betul. Di tensoplas juga. Iya. Ketika belajar kunci tongkat. Cantengan juga. Iya. Sempat berpikir mau kerja aja lah gue sama. Gitu ya, kayaknya begitu. Ada prosesnya. Ya sama kayak ketika mungkin ada orang gue pengen jadi kayak Bujana. Terus tiba-tiba dia langsung beli gitar Parker tuh. Ya bingung juga kan maininnya kan gimana gitu. Bener. Ya sama mungkin gitu teman-teman yang baru juga ya. Mungkin harusnya kan mungkin belajarnya ya pelan-pelan kan. Dan lo nemu ini lo mulai kapan? Setahun sih. Setahun open mic tapi intens ya. Gue open mic-nya tuh intens. Gitu. Open mic intens setahun mulai ketemu tuh. Ternyata gue emang nggak bisa act out dulu. Yeah. Gue dulu nggak bisa gimmick sampai sekarang nggak bisa gimmick gue. Kan? Nggak ada. Tapi gue bisa membuat formula di tulisan gitu, dimana tulisan itu bisa membuat orang tertawa gitu awalnya gitu. Akhirnya yang perkuat tulisan. Nah, makin kesini gue makin suka Jokoy, Bang Jack. Jokoy itu funny sekali. Ya, Jokoy funny sekali. Gesturnya enak di panggung, orang lihat dia tuh kayak enak aja. Gue salah satu enak. beat favorit gue dari Jokoy itu yang Michael Jackson. Sama yang ini ada beat dia tentang orang Asia yang masak nasi. Oh iya. Iya kan? Itu juga yang tetap harus pakai jari. Lu nggak peduli lu siapa. Nggak peduli lu siapa. Kalau lu masak nasi yang penting ini beres urusan. Itu tuh lucu tuh. Dan itu gue nggak nyangka itu terjadi di mana-mana. Iya. Relate Dan gitu. itu relate di luar. Relate di orang Hawaii. Relate di orang Hawaii. Iya makanya. Iya. Gue nggak nyangka ada orang asing bawain beat itu. Kalau mungkin kalau di Indonesia nggak aneh gitu ada yang bawain itu karena memang that's what we do gitu kan. Tapi ternyata di luar ternyata di semua begitu. Asia kayak ternyata begitu. Asia kelakuannya begitu ternyata. Dan gue ngelihat Jokoy itu happy banget karena gue ngerasa ini komika lengkap lah. Dia lucu, dia menyenangkan, terus dia punya argumen yang seru, asik, pembahasan seru. Nah, gue akhirnya sekarang belajar act out. Gitu. Jadi di beberapa hampir setahun terakhir gue stand up udah mulai banyak act out gue. Udah mulai banyak main mimik, udah mulai banyak main gestur. Itu juga gue satu hal yang gue pelajarin juga tuh, Dis. Artinya kesulitan gue kan memang gue tidak punya referensi visual ya. Nah jadi gue kadang-kadang tuh dikasih tahu sama istri gue nih si ini kelakuannya begini misal gitu. Nah itu tuh gue diarahin nanti sama istri gue. Anak gue juga kadang-kadang suka kayak gitu. Nah itu tuh gue juga lagi ngembangin ke arah situ gitu supaya gue ada act out-nya, gue ada mimik gue juga lebih kuat gitu. Jadi salah satu bagian dari perkembangan gue adalah ya itu gue pengen di panggung tuh lebih atraktif gitu. Tapi kita yang panik kayaknya kalau tidak atraktif. Penonton yang gue 2 langkah ke kiri aja kayaknya temen-temen Bang Jack, halo. Gue kemarin kan gue bilang ya gue mau masuk pakai kursi roda. Fahri langsung bang jangan ini kita acara pertama. Loh 80-an itu kursi roda, sepatu roda gue bilang. Identik dengan sepatu roda 80-an. Iya, tapi jangan juga abang. Kan kalau sekarang enggak kan jangan juga. Aduh. Oke, jadi Jakarta kapan, Des? Jakarta 11 Maret di Markas Komika. 11 Maret? Iya, Markas Komika. Markas Komika, terus Bandung? Bandung 18 Februari. 18, minggu depan. Minggu depan. Ya? Oke. Ini harus tanya kali ini juga nih. Ya, nanti tanggal 18 pagi lah ya. Rakas Bitung 25 Februari, tapi kita lagi mikir-mikir ini mau jadi atau enggak di Rakas Bitung karena ada satu dan lain hal. Kemungkinan Rakas Bitung mau gua undur di abis lebaran. Gitu rencana. Atau Rakas Bitung di merger sama Ujung Kulon. Nah, bisa sih. Gimmicknya Badak Cula Satu. Betul, sekalian kita kerjasama sama BKSDan. Iya. Mungkin bisa meningkatkan jumlah badak di sana atau bisa ketemu Anoa. Anoa ada di sana nggak sih? Anoa, ada yang ini monyet apa ya namanya? Kalau monyet pantai banyak pasti di sana monyet pantai. Iya sih. Iya pantai. Ya, Oke. Jadi langsung tiketnya di mana? Tiketnya kalau untuk Jakarta ya di comika.id sekarang udah masuk harga normal karena presale udah tutup dan sekarang udah lumayan target berapa sih? 100 penonton. 100 penonton di Jakarta. Dan harga tiketnya 100.000 sekarang. 100.000. Iya. Dan udah mulai menipis sih kuotanya. Jadi cepet aja langsung teman-teman lo sikat tiketnya di comika.id. Nggak rugi deh, ini beneran gue jamin. Gue tahu Andis karena gue juga
kayak tadi gue bilang, gue tahu banget ketika dia berkembang dan beberapa pertunjukan terakhirnya dia sangat-sangat pecah, termasuk yang di Sun kemarin juga pecah banget. Jadi 1 jam bersama Andis jangan lewatkan. Tanggal 18 Februari di Bandung di Jabri Coffee. Ya, kalau teman-teman Bandung, atau yang di Jakarta tanggal 11 Maret 2023. Rangkas 2023. Bitung 25 Februari. Rencana tapi pantengin aja Instagram Stand Up Indo Rangkas Bitung untuk update acaranya 25 Februari jadi atau enggak. Okay. Tapi 18 Februari juga kalau mau beli tiketnya bisa langsung pantengin IG Stand Up Indo Bandung. Di sana ada link tiketnya di bio-nya Stand Up Indo Bandung. Oke. Sip. Gitu. Thank you, Des. Terima kasih banyak Bang Jack. Good luck. Terima kasih Bang Jack. Sukses acaranya. Amin. Nanti gue yang Jakarta insya Allah gue datang. Siap Bang Jack. Soalnya yang 18 gue kayaknya masih di Aceh. Oh iya, lu mau ke Aceh? Minggu depan gue mau ke ada Aceh kerjaan dulu. ya? Ada kerjaan dulu di sana. Emang kerja aja udah. Ya. Sembari. Paling bener. Kerja tuh ketika lu punya duit, lu stand up jadi bisa fokus. Betul. Bener. Jadi ya sama open mic butuh bensin kan, butuh jajan. Jadi kadang-kadang naik open mic juga santai aja gitu. Begitu nggak kena ya udah turun, nulis lagi sampai rumah. Nggak ada yang aduh ngapain nih gue nggak ada. Santai. Pokoknya sampai rumah nulis lagi, lagi 2 minggu kemudian naik lagi gitu. Oke. Gitulah pokoknya. Dan jadi nggak ada saingan juga buat gue. Oke. Silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu, lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video berikutnya. Bye bye.